Untuk pasien yang memang sudah terdiagnosa gastritis itu sebaiknya yang pertama adalah hindari makanan yang terlalu pedas, teman-teman. Karena makanan yang terlalu pedas atau cabai itu memicu terjadinya iritasi pada permukaan dinding lambung. Mau pergi. Aduh, buru-buru nih. Ya, ada telepon lagi. Halo? Gue lagi sibuk, bro. Halo dok, gua mau nanya. Ya, gue tahu lu mau nanya tentang gastritis kan? Ya, ntar gue jelasin. Udah, gue lagi buru-buru nih ya. Udah ya. Gue pergi dulu. Oke. Orang ini kok tahu ya? Padahal gua belum ngomong apa-apa. Jangan-jangan dia udah baca skrip. Intro dulu ya. Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya, Dr. Project D. Aku nggak punya nama, teman-teman. Balik lagi di meja konsultasi ini. Sekarang malam kita syuting, jadi mungkin cahayanya akan lebih bagus, teman-teman. Ya, mengenai gastritis atau gastritis ini merupakan salah satu penyebab dari MAH ya. Gastritis itu sendiri merupakan suatu peradangan pada lapisan dinding lambung. Jadi lapisan dinding lambung Anda mengalami peradangan. Ya, saya pernah melakukan sebuah studi deskriptif di tempat saya bekerja tentunya. Dalam waktu rentang 3 tahun kurang lebih, di mana saya mencari pasien-pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan endoskopi. Nah, ternyata sebagian besar dari mereka mengalami gastritis, teman-teman. Oleh karena itu, dari analisa saya, gastritis merupakan salah satu penyebab sakit MAH yang paling sering. Untuk penyebabnya sendiri, gastritis itu secara umum biasanya disebabkan karena kuman. Kuman yang bisa bertahan di dalam keadaan asam. Kita tahu kan, di lambung kita itu sifatnya asam, dan di situ hanya ada satu kuman yang mampu hidup. Kuman itu namanya Helicobacter pylori. Jadi inilah si kuman penyebab dari gastritis itu sendiri. Dan yang kedua, ternyata gastritis itu juga dapat diinduksi oleh obat-obatan, terutama obat-obatan steroid, obat-obatan anti peradangan, dan obat-obatan nyeri. Obat-obatan ini memicu terjadinya penipisan di lapisan dinding lambung sehingga dia bisa menyebabkan peradangan pada lapisan tersebut. Nah, ini disebut dengan gastropati Oeyns biasanya. Oke. Berikutnya, saya mau ngomongin gejala tentang gastritis. Gejala yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri di bagian ulu hati, di perut sebelah sini ya, teman-teman. Dan yang kedua, perut kembung, mual, muntah, atau kalau sudah menimbulkan perlukaan sampai erosif perlukaannya di permukaannya dan menyebabkan perdarahan, bisa disertai dengan BAB yang kehitaman atau muntah berwarna coklat kehitaman, gitu teman-teman. Lebih memastikannya kita butuh pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan endoskopi sebenarnya. Dari pemeriksaan endoskopi ini kita bisa lihat dinding permukaan lambung dari pasien-pasien yang sakit MAH. Kita bisa tahu apakah terjadi peradangan, apakah sudah terjadi perlukaan atau erosif, perlukaan di bagian superficial ya permukaannya. Selain itu juga setelah dilakukan endoskopi, diambil sampel diambil jaringannya, kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan histopatologi. Itu salah satu cara untuk mendiagnosa penyakit gastritis ini. Dan ada pemeriksaan lainnya yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan UBT atau Urim Breath Test. Mungkin akan kita bahas di video berikutnya ya. Terus untuk penanganannya tentu saja nanti pada saat Anda berobat dan sudah dipastikan diagnosanya disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori tadi, dokter akan memberikan Anda antibiotik dan juga obat-obatan untuk pengendali asam. Di mana obat-obatan ini fungsinya satu, membunuh kuman, karena
satu-satunya kuman, mungkin ya, satu-satunya kuman yang bisa bertahan di dalam keadaan asam ya hanya Helicobacter pylori ini aja. Gitu teman-teman. Komplikasi yang paling sering terjadi yaitu ulcus pepticum atau tukak pada lambung, di mana perlukaannya tentu saja lebih dalam lagi daripada perlukaan yang disebabkan oleh gastritis erosiva tadi. Erosiva perlukaannya hanya di bagian permukaan saja, kalau ulcus itu perlukaannya lebih dalam sekali. Untuk hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, jadi untuk pasien yang memang sudah terdiagnosa gastritis itu sebaiknya yang pertama adalah hindari makanan yang terlalu pedas teman-teman. Karena makanan yang terlalu pedas atau cabai itu memicu terjadinya iritasi pada permukaan dinding lambung. Yang kedua, hindari minuman-minuman tertentu seperti minuman yang mengandung alkohol, minuman yang mengandung kafein. Terus juga ada cola ya, di situ yang mengandung kafein, silahkan baca. Pokoknya minuman-minuman yang mengandung kafein itu dihindarin. Dan juga jangan lupa hindari alkohol. Dan berhenti merokok merupakan salah satu hal yang penting dalam penanganan gastritis. Karena dari sebuah studi dinyatakan bahwa orang yang tidak merokok itu pemulihannya lebih cepat dibandingkan orang yang merokok. Dan yang terakhir, jangan lupa gastritis itu nggak selalu semata-mata disebabkan oleh kuman, tapi bisa juga disebabkan karena obat-obatan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau Anda memiliki sakit gastritis, ada baiknya sebelum minum obat konsultasikan dulu terhadap dokter Anda. Dan apabila Anda mengkonsumsi obat itu sendiri, obat-obatan peradangan, terus obat-obatan nyeri, sebaiknya dihentikan dan jangan dilanjutkan. Ya, begitu teman-teman video hari ini. Mungkin nggak terlalu panjang. Buat teman-teman yang suka video ini, tolong di-like. Yang mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe video ini. Dan terakhir, bila video ini bermanfaat, silahkan share ke masyarakat luas. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih.